Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudara, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan selalu utama, kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menanamkan kepada kita rasa iman, keimanan yang kuat yang tertanam dalam hati kita. Berkumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah satu, ingin lebih mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita, sebagai zat yang satu-satunya yang berhak kita sembah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang tiada duanya. Kalaupun misalnya kita hitung, tidak mungkin, gitu ya. Sekali lagi, tidak mungkin, bahkan tidak mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu hitung-hitung nikmat Allah, tentunya tidak dapat kamu hitung saking banyaknya. Sekali lagi, saking banyaknya, terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sebagai manusia tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini memberikan kepada kita kekuatan iman lagi, rasa iman berlebih, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan inilah Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Yang kedua, salat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita termasuk dari umat-umatnya nanti yang dibanggakan ketika di hari akhir nanti. Kita dibanggakan bukan cuma karena kita banyaknya, tapi karena kita berpegang teguh memang dengan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ditanamkan dalam diri kita, kalaupun kita masih mungkin belum banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita bahwa kita pengen belajar, pengen melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak ada jalan lagi untuk kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah itu kecuali dengan belajar. Sekali belajar dan belajar. Dengan ilmu yang kita dapat kita amalkan. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Tapi niatkan dalam hati itu bahwa kita melakukannya. Baik, ihwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang pemuda-pemuda perindu surga. Kita belajar bagaimana karakter-karakter pemuda-pemuda perindu surga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah menguji manusia dengan kematian dan kehidupan agar manusia melakukan amal yang terbaik. Lalu apakah amal terbaik itu? Tentunya amalan terbaik itu adalah mahakarya bagi umat manusia. Dengan karya-karya amalan-amalan yang kita kerjakan akan membangun peradaban khususnya bagi umat Islam. Mahakarya itu tidak dihasilkan kecuali oleh pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki karakter rabbani, karakter yang selalu berjalan dengan jalan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, berjalan dengan karakter-karakter yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Dan kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ya, artinya ini adalah berita kebenaran
ya, bercerita tentang pemuda-pemuda, banyak sekali cerita tentang pemuda-pemuda, terkhusus untuk surat Al-Kahfi itu pasti berbicara tentang pemuda Ashabul Kahfi yang akan kita menjadikan tema pada hari ini. Dalam surat Al-Kahfi itu ayat terakhirnya wazidnahum huda. Inilah keyakinan kita. Al-imanu yazidu wa yankus. Sesungguhnya iman kita itu yazid bertambah wa yankus berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Artinya iman kita semakin bertambah ketika kita melakukan amalan kebaikan, dan akan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Hati kita ini bersih sejatinya dari awalnya. Cuman karena perbuatan dosa kita akhirnya menjadi hitam. Ya. Kalau misalnya dilogikakan, ada pakaian atau kain putih ketika diberi tetesan-tetesan kotoran gitu kan ya, yang tadinya putih gitu kan ya, maka akan menjadi apa? Menjadi kotor. Kita cuci, ya, kita cuci. Alhamdulillah sudah bersih gitu ya, sudah bersih. Kalaupun masih ada noda, berarti ada noda sedikit, itu yang selalu harus kita berusaha untuk memperbaiki diri kita agar hati kita suci, agar menumbuhkan keimanan kita yang paling tinggi, yang paling kuat nantinya. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara ya tentang pemuda dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah. Ya, panjang lebar kita sudah berbicara tentang karakter Nabiullah Ibrahim. Maka pada kesempatan hari ini gitu ya, kita akan melanjutkan ada karakter pemuda-pemuda yang itu menjadi percontohan bagi kita sebagai seorang Muslim, karakter-karakter yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ya, ayat dimulai dari ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua, yang memiliki rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kami yang mengherankan. Ya, kita sudah mengenal sosok Nabi Ibrahim. Beliau adalah Nabi kekasih Allah. Tapi kalau Ashabul Kahfi, beliau bukan para Nabi ya, bukan masuk dalam golongan Nabi. Tapi mereka adalah pemuda-pemuda yang Allah abadikan namanya sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Mereka adalah pemuda-pemuda yang hidup di zamannya. Mereka menjadi sesuatu yang istimewa karena apa? Memiliki keimanan ya di lingkungan yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi ini ya, ketika orang-orang kafir Quraisy, musyrikun Quraisy gitu ya, ketika dalam awal-awal fase gitu ya hijrahnya Rasulullah, maka orang-orang kafir Quraisy ini mempertanyakan tentang kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bertemu dengan orang Yahudi dan menceritakan tentang ya bahasa mereka gitu ya, bahwa ada sosok yang bernama Muhammad mengklaim sebagai nabi gitu ya. Maka orang Yahudi itu menginformasikan kepada orang musyrikin Quraisy ini, kalau kamu pengen tahu gitu ya, artinya bahwa dia itu nabi benar atau tidak gitu ya, maka coba deh tanya ke dia tentang pemuda-pemuda zaman dahulu yang hidup gitu ya, yang hidup dan mereka tertidur di dalam gua gitu kan ya. Sebetulnya ini bagian dari cara Yahudi untuk mengetes ya, termasuk ini bagian untuk ya bisa dikatakan menghinakan Rasulullah gitu kan ya dengan pertanyaan ini. Maka ketika itu kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu kemudian bertemulah dengan Rasulullah dan menceritakan gitu kan, menanyakan ya tentang cerita Ashabul Kahfi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baik, akan aku jawab nanti, karena tentunya jawaban Rasulullah ini berkaitan dengan turunnya wahyu malaikat Jibril gitu ya. Cerita Ashabul Kahfi ini
gitu ya, para ulama berbeda pendapat apakah ceritanya ini sebelum turunnya Nabi Isa atau setelah turunnya Nabi Isa, gitu ya. Perbedaan pendapat ini mau itu sebelum atau sesudahnya turunnya Nabi Isa, tapi yang disepakati bahwa mereka adalah masuk dalam golongan Bani Israel juga. Artinya yang perlu kita ambil, kita tidak masuk ke dalam perdebatan itu, tapi ada fokus, ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pelajaran Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi gitu ya. Ashab itu adalah mereka penghuni. Dalam bahasa Arab, ashab itu bisa ada yang penghuni, pemilik gitu kan ya. Atau sekelompok teman gitu ya. Al-Kahf artinya gua. Al-Kahf dalam bahasa Arab adalah al-ghar al-muttasi', adalah gua yang luas dan lapang. Gitu ya. Ar-Raqim ya. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim. Ar-Raqim di sini artinya adalah buku catatan yang mereka bawa berisi tentang ajaran agama mereka. Ini pendapat pertama. Ya. Catatan yang mereka tulis ya tentang diri mereka dan perjalanan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah prasasti yang dibuat ketika mereka meninggal, ya. Keempat adalah nama sebuah gunung di mana gua itu terdapat. Jadi terkait dengan Ar-Raqim ini ulama tafsir berbeda pendapat. Yang pertama bahwa Ar-Raqim itu artinya buku catatan tentang ajaran agama. Artinya kalau kita berbicara ajaran agama berarti ajaran agama tauhid ya. Terlepas itu ikhtilaf tadi dari ulama mufassirin bahwa terjadinya sebelum atau sesudah. Tapi ada sedikit wallahu alam Ustadz sendiri membaca dari beberapa sejarah, artinya di luar kalau kita kaitkan dengan masalah di buku tafsir gitu kan ya, itu kejadiannya setelah Nabiullah Isa gitu kan ya. Nah, karena dikaitkan dengan masalah ke Romawi ketika itu ya, jadi ada bukti sejarah. Wallahu alam ya. Artinya Ar-Raqim di sini adalah buku catatan gitu ya, catatan tentang ajaran mereka, berarti agama tauhid. Yang kedua, catatan yang mereka tulis dalam perjalanan mereka gitu kan ya. Yang ketiga adalah prasasti yang dibuat setelah mereka meninggal gitu kan ya. Yang selanjutnya adalah nama sebuah gunung tempat gua itu berada ya. Jadi terkait dengan ini mufassirin mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa apakah hanya kisah Ashabul Kahfi saja yang menakjubkan, gitu kan? Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, ya. Ini maksudnya apa? Bahwa cerita Ashabul Kahfi adalah sesuatu cerita yang mengherankan tentunya. Itulah kenapa orang Yahudi tadi menyampaikan kepada musyrikin Quraisy, kalau kamu pengen ngetes orang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi itu, maka coba suruh dia bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tentunya cerita Ashabul Kahfi yang akan kita sampaikan juga panjang ini memang cerita yang ajib gitu ya, yang mengherankan gitu ya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua selama beberapa ratus tahun gitu kan ya. Tapi maksudnya dari ayat ini apa? Bukan cuma cerita Ashabul Kahfi loh yang mengherankan. Karena banyak cerita-cerita lain yang itu menjadikan itu heran. Bagaimana penciptaan manusia, ya, proses penciptaan manusia, bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Bukan cuma cerita Ashabul Kahfi, ini juga sebagai bantahan gitu kan, telak bagi orang Yahudi gitu kan ya, bahwa bukan cuma cerita Ashabul Kahfi yang mengherankan dalam Al-Quran, tapi Al-Quran berisi juga bagaimana cerita-cerita tentang kekuasaan Allah yang itu bisa menanamkan keimanan kepada kita. Itu yang perlu digarisbawahi, gitu ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah bukan cuma Ashabul Kahfi yang mengherankan, tapi kisah-kisah yang lain yang bisa kita ambil hikmahnya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ingatlah tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Mereka adalah pemuda Ashabul Kahfi yang berjumlah kurang dari 10 gitu ya. Artinya
para ulama bahkan Al-Quran di sini gitu kan tidak usah membicarakan gitu ya tentang jumlah mereka ya. Sekali lagi itu perselisihan yang tidak penting untuk harus kita perdebatkan gitu ya. Tapi kebanyakan ya mengatakan bahwa jumlah mereka itu 7 orang, 8 dengan anjingnya. Ya. Yang mereka adalah pemuda-pemuda dari keluarga yang sangat memiliki posisi ketika itu di wilayah Syam itu dikuasai oleh Imperium Romawi gitu kan ya, yang dipimpin oleh Raja Diocletianus gitu ya. Dan mereka pemuda-pemuda ini memiliki kematangan ya yang dalam menghadapi masalah-masalah, karena mereka termasuk pemuda-pemuda anak-anak dari pejabat-pejabat ketika itu ya. Dan ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah gitu kan, sesampai di gua, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menghadapi ujian-ujian ini. Ini penting bagi kita. Penting bagi kita bahwa apapun yang masalah yang kita hadapi. Kita sekali lagi, kita sebagai manusia pasti ada masalah dalam kehidupan kita. Tidak mungkin dalam hidup kita itu tidak ada masalah. Jangan pernah mengcapture, menangkap bahwa mohon maaf, orang yang hidup dengan kemewahan kah gitu kan ya, seolah-olah tidak punya masalah dalam kehidupannya, tidak. Atau mohon maaf orang dengan kemampuan, keilmuannya kah gitu kan ya. Mereka hidup dengan tanpa masalah, tidak. Dalam kehidupan kita pasti kita menemukan masalah. Itulah bagian dari al-ibtila, cobaan. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk tadi disampaikan bahwa ini bagian dari ujian-ujian gitu ya dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu menyelesaikan ujian-ujian kita ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Malah kita beralih menyelesaikan ujian-ujian yang kita hadapin, permasalahan hidup yang kita hadapin dengan syahwat ya, dengan syahwat kita, dengan nafsu kita. Yang seharusnya ketika kita memiliki masalah maka kembali kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Diajarkan, kita ambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi ini, ketika mereka sampai gua, mereka berdoa, wa qaulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. Nah, ini adik-adik, ikhwani fillah rahimakumullah, bahwa ketika kita ada masalah, jangan kemana-mana. Langsung lari kepada Allah. Langsung sholat, dalam sujud-sujud kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar kita. Yakinlah bahwa Allah itu maha menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin ya menyelisihi janjinya. Maka ketika kita punya masalah, kita sholatlah, kembalilah kepada Allah. Sujudlah, menangislah, memohonlah. Ya. Dan kita dalam doa kita, yakinlah Allah itu akan mengabulkan doa kita. Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Maka berdoalah kepada Allah dalam hadis Rasulullah dan kamu yakin doa kamu diterima. Maka kalau ada masalah, lari ke sholat, ya, memohon kepada Allah dengan cara berdoa yang sebaik-baiknya. Perbanyak membaca Al-Quran. Kalian di sini alhamdulillah, kita semua di sini, adik-adik, bapak-bapak juga, ibu-ibu, dalam aktivitas kesehariannya berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ini adalah jalan keluar bagi kita dalam menghadapi masalah. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ya, doa gitu ya. Sekiranya mungkin ketika kita berdoa tidak langsung dikabulkan oleh Allah, yakinlah bahwa akan dikabulkan oleh Allah dengan cara apapun. Sebagaimana kita gitu ya, kalau kita ingin pergi kepada suatu tempat, kita mengayuh sepeda, maka dengan kayuhan-kayuhan ini akan menyampaikan kita dari tempat A menuju tempat poin B tujuan kita. Maka itulah sejatinya doa kita. Maka berdoalah, jangan pernah berputus asa. Maka ini adalah bentuk ya keimanan yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ketika mereka dalam menghadapi suatu masalah, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kemana-mana. Mereka tidak melakukan yang artinya yang itu di luar sebagai seorang mukmin gitu kan ya, meninggalkan keimanan mereka ada apapun. Mereka berusaha untuk lari di dalam gua ya. Di gua itu mereka berdoa kepada Allah. Artinya menggantungkan, bagaimana kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang akan menolong kita, satu-satunya zat yang pasti akan menolong kita. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dalam ayat ke-11
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Gitu ya. Yakni Allah menidurkan mereka gitu ya dalam jumlah yang sangat banyak beberapa ratus tahun, yang ketika itu mereka setelah mereka masuk gua dan kelelahan gitu kan ya, mereka ditidurkan oleh Allah dan Allah tutup telinga mereka sehingga mereka tidak mendengarkan apa-apa. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ayat ke-12 ini menggunakan kata-kata ba'athnahum. Artinya membangunkan, membangkitkan dari suatu kematian. Karena tidur dalam bahasa Arab artinya kematian. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Allah membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umummu yang telah ditentukan. Kemudian hanya kepada Allah lah kamu kembali dan dia memberitahu kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dalam doa tidur kita juga kalau kita tidur ya, kita disunahkan menjadi adab kita ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ba'dama amatana artinya kondisi kita tidur itu sejatinya adalah kondisi kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bangunkan ya setelah telinganya ditutup gitu kan, tidak mendengar apa-apa dalam kondisi yang nyenyak mereka dengan yang Allah sudah takdirkan dengan kesempurnaan Allah gitu ya, diatur bagaimana, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata ba'athnahum yang artinya membangkitkan, menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan orang-orang yang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang tidur selama 300 tahun gitu ya, 309 tahun. Begitu pula Allah mampu untuk membangkitkan manusia nanti setelah tiupan sangkakala. Ini kejadian ini sebagai bentuk jawaban ya bahwa Allah itu mampu atas segala sesuatu. Kisah Ashabul Kahfi ini bagian dari kisah kecil ya, untuk kedepannya akan lebih bisa. Artinya ketika Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah selama beberapa ratus tahun, kemudian dibangunkan, maka ini sebagai gambaran kita, sebagaimana keyakinan kita, ya rukun iman gitu kan ya, terhadap hari akhir, akan ada proses nanti setelah ditiup sangkakala semuanya akan meninggal. Tiupan kedua, apa yang terjadi akan dibangkitkan manusia itu setelah meninggalnya dalam bentuk apapun itu kondisinya. Maka inilah Allah itu mampu atas segala sesuatu. Jadi jangan pernah diragukan. Ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang masih mempertanyakan tentang adanya hari akhir, hari kiamat, yang mempertanyakan tentang keimanan tentang proses mulai dari awal sampai selesainya dengan proses kematian, dibangkitkan segala macamnya. Ini jawaban, ini bagian kecil saja. Allah mampu menghidupkan mereka. Kemudian nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ibnu Katsir menjelaskan kata fityan Ashabul Kahfi dalam tafsirnya. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah pemuda. Karena mereka pemuda lebih mudah menerima dakwah karena tidak terikat dengan tradisi lama yang menyimpang. Artinya ini sudah kita sampaikan juga sebelumnya bahwa dalam sirah nabawiyah sahabat-sahabat Rasul yang masuk Islam itu adalah mereka pemuda-pemuda ya. Artinya ini termasuk dari sifat pemuda itu lebih gampang untuk menerima sesuatu yang baru. Sangat berbeda dengan orang-orang tua
mereka agak susah untuk menerima dakwah atau sesuatu yang baru karena apa? Mereka terkungkung dengan tradisi yang lama, gitu ya. Dengan sebab apapun itu, gitu kan ya. Kalau pemuda, gitu ya, mereka masih bisa diajak, gitu ya. Meskipun sekali lagi semuanya ada plus dan minusnya ya. Ketika yang mengajak keburukan bisa jadi pemuda itu. Makanya kita berlindung ya dengan kawan-kawan yang tidak baik segala macam gitu ya. Maka ini adalah pemuda-pemuda yang ketika mereka diajak untuk berbuat baik pun mereka sangat mudah untuk melakukan itu. Karena apa? Tidak terkungkung dengan tradisi-tradisi lama yang sudah menjadi keseharian mereka untuk dilakukan gitu ya. Maka ini adalah karakter pemuda gitu kan ya. Sangat berbeda dengan orang tua. Dalam ayat selanjutnya, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak menyeru kepada selain Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, seperti yang sudah Ustadz sampaikan di awal tadi, saya sampaikan di awal tadi, bahwa cerita tentang Ashabul Kahfi ini memiliki banyak ikhtilaf gitu ya. Tapi kita mengambil, mudah-mudahan insya Allah itu lebih dekat kepada kebenaran, bahwa mereka adalah hidup di zaman setelah Nabi Isa. Jumlah mereka pun diperdebatkan, tapi minimal ada gambaran bahwa mereka berjumlah 7 orang, 8 dengan anjingnya. Mereka adalah anak-anak dari pembesar-pembesar Yahudi. Mohon maaf, pembesar-pembesar Romawi yang ketika itu berkuasa saat itu. Nah, ada suatu hari bahwa masyarakat Romawi ketika itu di sana itu sedang merayakan pesta sebagai bentuk penyembahan kepada dewa-dewa mereka, gitu kan. Akhirnya mereka berjalan menuju suatu kota, gitu ya, dan suatu tempat lah, entah itu bagian dari tempat peribadatannya atau bagian dari istananya atau apapun itu. Mereka pemuda-pemuda ini datang bersama orang tua mereka yang tentunya orang tua mereka ini pembesar-pembesar Romawi ketika itu. Sampai pada akhirnya mereka menyaksikan tentang pengorbanan, penyembelihan gitu kan ya, hewan-hewan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya mereka tidak mau. Akhirnya mereka keluarlah pemuda-pemuda ini gitu kan ya. Karena mereka apa? Mengingkari bahwa mereka sudah tahu bahwa ini adalah suatu perbuatan syirik. Bagaimana kita bisa melakukan ini sedangkan Allah adalah pencipta kita. Dan Allah pemilik segala semesta ini, maka kita dituntut juga, maka kita harus, gitu kan ya, harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah, ya. Jadi jangan sampai keyakinan kita sebagaimana keyakinan orang-orang kafir Quraisy, gitu kan ya. Mereka paham bahwa yang menciptakan mereka itu Allah, gitu kan ya, gitu ya. Tapi mereka masih menyembah berhala karena mereka menjadikan berhala itu sebagai bentuk perantara kepada Allah. Ini sangat salah sekali ya. Ini terkait dengan at-tauhid al-uluhiyah wal tauhid ar-rububiyah. At-tauhid ar-rububiyah bahwa kita meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu pengatur rezeki kita, Allah itu pengatur alam semesta kita. Ya. Ini harus satu paket dengan tauhid uluhiyah bahwa karena Allah adalah pencipta kita, pengatur rezeki kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita, pengatur alam semesta dan segala macam, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah dan kita haram sekali untuk berbuat syirik menyekutukan Allah. Maka ini penting. Kejadian ini dialami oleh pemuda-pemuda itu, menolak hatinya karena iman sudah masuk dalam hati mereka. Maka ketika terjadi penyembelihan, pengorbanan kepada dewa-dewa mereka keluarlah pemuda-pemuda itu satu persatu keluar mendekati sebuah pohon, ya, satu. Karena ketika itu tidak ada yang tahu tentang keimanan mereka. Masyarakat ketika itu fahamnya
termasuk pembesar-pembesar kerajaan Romawi ketika itu taunya bahwa mereka adalah anak-anak dari petinggi-petinggi Romawi juga. Entah itu selevel menteri ataupun jenderal, tentara atau apapun itu gitu kan ya. Nah, keluarlah satu-satu mereka ini. Sampai pada akhirnya mereka semuanya berkumpul dalam suatu pohon. Ngelihat kok kumpul ini gitu kan ya. Kok kumpul gitu ya. Maka sampai pada akhirnya adalah nyeletuk satu orang itu gitu kan. Bercerita tentang kondisi di dalam ini dan mengikrarkan keyakinannya bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah oleh manusia. Maka ketika itu nyambunglah mereka sadar bahwa ternyata aku tidak sendirian. Ya. Keimanan mereka kepada Allah sebagai Al-Khaliq, ya, satu-satunya zat yang berhak disembah oleh manusia, gitu ya. Bahwa ternyata aku tidak sendirian. Ternyata ada pemuda-pemuda yang sebelumnya mereka sekali lagi menutupin keimanan mereka. Mereka baru sadar ketika kumpul di bawah pohon itu. Itulah dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu seperti pasukan ya yang mengelompok, maka ruh-ruh yang saling kenal akan menjadi akrab. Adapun ruh-ruh yang tidak saling kenal akan saling tidak cocok, gitu kan ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini penting bagi kita ya. Bahwa kita itu di mana kita kumpulnya. Jadi ruh-ruh kita itu mengkonek gitu ya. Bahasanya kita di gelombang yang mana ini? Ini sebetulnya bagian dari ruh-ruh kita yang mengkonekkan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kita nih ya, mohon maaf sekali. Kalau misalnya nongkrong, ikut nongkrong, ikut yang ya seperti ya nongkrong nggak jelas, genjreng-genjreng segala macam gitu ya. Ngomongnya sudah nggak jelas kemana, apalagi mudah-mudahan kita dilindungi nauzubillah min dzalik melakukan hal yang lain gitu ya. Terus ada satu orang mungkin ya pemuda tanya, kenapa kamu kumpul sama dia? Enggak, aku cuma duduk doang, nggak ikut-ikut yang gitu-gitu mah. Nggak bisa. Berarti kamu masuk dalam kelompok itu, ya. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang mengelompok. Jadi kalau kamu kumpulnya sama siapa, ya sudah berarti kamu dengan golongan itu selesai. Enggak, aku enggak melakukan apa-apa, enggak bisa. Ruh-ruh kita itu sesuai nanti. Lebih senang dengan kelompoknya. Jadi jangan pernah mengelak. Kalau enggak kok aku enggak bisa. Itu cuma sebatas teman. Mohon maaf ya, bukan berarti kita eksklusif ya, tidak. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita memiliki sisi dakwah. Tidak boleh kita eksklusif. Tapi hal yang perlu diperjelas di sini bahwa kita kumpulnya dengan orang-orang yang memberikan manfaat kebaikan kepada kita. Maka penting sekali kita dalam memilih, gitu ya, memilih teman-teman, ya. Kita diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW untuk memilih teman-teman siapa yang akan kita temani, gitu kan? Fangdur man yukhalilu dalam hadisnya fi ma'nahu, saya lupa secara teks hadisnya dia. Kalau pengen tahu kondisi seseorang gitu kan ya, maka lihatlah kepada siapa dia berkumpul. Ini penting sekali, kunci bagi kita. Ini jawaban bagi kita-kita yang kalau misalnya kumpul sama mereka-mereka, mohon maaf, oh enggak kok aku cuma pengen tahu doang gini-gini, enggak bisa. Karena sebetulnya ruh ini ngonek gitu ya. Kalau misalnya kita di sini ada antenanya gitu ya, konek masuk jaringannya itu kemana? Kumpul dengan jaringannya, akan mengantarkan kita. Maka penting sekali kita berkawanlah ya, berkumpullah dengan teman-teman ya, dengan orang-orang yang memberikan manfaat kepada kita untuk kehidupan di dunia dan terutama di akhirat kita nanti. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Gitu ya. Maka Ashabul Kahfi itu, gitu ya, ketika mereka sudah saling mengemukakan satu persatu, baru nyadar, ternyata aku nggak sendirian loh ya. Ternyata ada yang lain juga, dan mereka adalah anak-anak pembesar juga dari golongan kerajaan Romawi ketika itu, gitu kan ya. Nah, akhirnya mereka sadarlah bahwa mereka tidak sendirian, gitu kan ya. Nah, ketika mereka sudah saling mengenal bahwa mereka adalah ternyata satu gelombang ya, satu keimanan kepada Allah, mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh
orang tua mereka, oleh pembimbing mereka, oleh lingkungan mereka gitu ya. Sampai pada akhirnya tersiarlah kabar tentang mereka ini di orang tua mereka, bahkan sampai kepada raja mereka gitu kan ya. Maka ketika itu mereka dipanggil gitu kan ya. Dipanggil untuk menyatakan gitu kan ya. Menyatakan tentang perihal yang didengar oleh orang tua dan raja mereka tentang keimanan mereka yang katanya kepada satu Tuhan dan pengingkaran terhadap sesembahan masyarakat ketika itu atau sesembahan mereka sebelumnya gitu kan ya. Maka ketika itu mereka mengemukakan dengan sebenar-benarnya gitu kan ya. Sebenar-benarnya bahwa mereka adalah penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah sesuatu kesalahan. Gitu kan ya. Itulah dalam surat Al-Kahfi 14 ini menggunakan kata lan nad'u min dunihi ilaha. Dan sekali-kali kami tidak menyeru ya kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Penggunaan kata-kata lan nad'u berdoa artinya kita hanya berdoa kepada Allah. Ini disampaikan oleh pemuda-pemuda itu kepada raja ketika itu sebagai bentuk mereka pada akhirnya mengikrarkan diri bahwa kami terlepas dari kalian. Kami tidak seperti kalian dalam penyembahan kepada berhala dan melakukan sesembahan pengorbanan kepada berhala-berhala. Kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibad. Sesungguhnya berdoa adalah ibadah. Ya, dalam ayat tadi 14 lan nad'u min dunihi ilalah. Min dunihi ilah. Lan nad'u ad-doa bersini artinya doa itu memiliki arti dua. Ya, artinya ucapan-ucapan gitu ya, harapan-harapan. Yang kedua adalah salat gitu ya, sama dua-duanya sama bisa dipakai gitu ya. Nah, lan nad'u di sini adalah bagian dari ibadah gitu ya. Bahwa kami tidak meminta kepada seperti kalian yang menyembah berhala, pengorbanan untuk Tuhan-Tuhan berhala kalian. Kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis 3373, sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya ya Allah akan murka kepadanya. Ini penting sekali bagi kita juga ya. Yuk, kita itu kalau ada apa-apa itu minta kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang fima ma'nahu ya, Rasulullah mengatakan bahkan dalam urusan mengikat tali sepatu pun kita meminta kepada Allah. Kecil. Kecil bagi kalian atau bagi kita yang kita masih dikasih kemampuan sama Allah untuk menggenggam tangan kita. Sahih? Betul? Untuk masih bisa mengikat apa-apa. Tapi bagi yang tidak mampu Allah kasih cobaan tangannya sudah nggak bisa apa-apa, bagaimana? Maka ini penting sekali. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Maka penting sekali dalam setiap aktivitas kita lakukan, kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tadi, bahkan kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah. Kenapa? Bahwa kita sombong. Kita meminta itu kan sebagai bentuk penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah, artinya kita meminta kepada Allah. Ya kan? Kalau misalnya kita tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, berarti Allah akan marah. Karena apa? Itu menunjukkan kita sombong. Seolah-olah kita mampu melakukan itu semua. Padahal Allah lah yang memampukan kita. Kita sebagai manusia tetap berusaha, ikhtiar ya. Tapi Allah lah yang memampukan kita
pada sejatinya seperti itu. Maka penting sekali ketika kita dihadapkan masalah, ketika kita ingin apapun, berdoa kepada Allah. Itu yang dituntut oleh kita. Sebagai bentuk apa? Bentuk penghinaan kita sebagai seorang hamba kepada Allah sebagai Al-Khaliq. Dan ini sebagai bentuk gambaran bahwa menggunakan kata-kata lan nad'uwa di ayat tadi bahwa apa? Bahwa berdoa kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Ya. Berdoa kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan yang itu masuk dalam kategori dosa besar. Dalam ayat ke-15 dilanjutkan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Maka apa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kebohongan dalam ayat ini adalah kesyirikan, maksudnya adalah kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan sebesar-besar dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman ayat ke-13, ketika Luqman sebagai seorang saleh memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, dikisahkan ketika raja ya setelah mendengar tentang kabar itu dan berdialog dengan pemuda-pemuda itu gitu kan ya, sampai pada akhirnya pemuda itu dengan tetap menyampaikan kebenaran bahwa tidak akan melakukan peribadahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka raja itu meminta, artinya mereka masih tetap kekeh ya dengan keimanannya pemuda-pemuda itu. Maka ketika itu raja meminta kepada mereka untuk melepaskan pakaian-pakaian kebesarannya. Ingat sekali lagi dalam ceritanya dikisahkan bahwa mereka adalah anak-anak pembesar ya. Satu, raja minta untuk mereka itu melepaskan semua pakaian-pakaian kebesarannya. Kedua, mereka dibiarkan, tujuannya dibiarkan berpikir ini adalah suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Ketika Allah menggerakkan hati raja itu untuk membiarkan mereka tidak langsung misalnya dibunuh atau dihukum, tidak. Ini memberikan kesempatan, gitu kan ya. Satu, tujuannya raja kenapa mereka diminta untuk melepaskan pakaian-pakaian kebesarannya itu. Harapannya, gitu kan ya, dengan jangka waktu itu, raja berpikir, kalau gitu saya lepas kenikmatan-kenikmatan pakaian kebesarnya, fasilitas-fasilitasnya, agar mereka menderita, gitu ya. Yang biasanya hidup dengan kenyamanan, dengan fasilitas. Kalau sekarang gitu ya, hidup dengan mobil yang mewah, siapa yang tidak pengen gitu kan naik mobil mewah. Hidup dengan misalnya selalu ada uang yang kalau misalnya kita beli apa-apa tinggal gesek gitu kan ya, tinggal tarik di ATM gitu kan ya, dengan fasilitas-fasilitas yang lain gitu kan ya. Maka raja itu berharap agar bisa apa? Kalau misalnya fasilitas ini saya ambil, mereka akan merasa tidak nyaman dan kembali kepada agama kita, kepada kepercayaan kita, gitu kan ya. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah, adik-adikku, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah terjadi ketika awal-awal Islam, gitu kan ya, di Mekah. Pernah mendengar mungkin sahabat Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair adalah duta pertama dalam Islam karena Rasulullah mengutus ke Madinah ketika itu. Mus'ab bin Umair dalam ceritanya, dalam sirahnya, termasuk adalah anak orang kaya di Mekah ketika itu. Maka ketika Mus'ab bin Umair ya memeluk agama Islam, gitu kan ya, Allah memberikan hidayah kepadanya, gitu kan ya, maka masuklah Islam, kekeh dengan keislamannya dengan yang sangat kuat gitu ya. Dalam sirahnya dikatakan bahwa Mus'ab bin Umair ini selalu memiliki pakaian yang bagus-bagus ketika itu. Bahkan minyak wanginya, dikisahkan Mus'ab bin Umair berjalan sudah jalan jauh, minyak wanginya masih tercium harum di belakangnya. Saking bagusnya kualitas minyak wangi yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Maka ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, ya, maka ketika itu orang tuanya membujuknya untuk kembali kepada penyembahan berhala-berhala, masuk musyrik lagi.
Maka ketika itu Mus'ab bin Umair kekeh tetap dengan keimanannya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Mengambil fasilitas satu persatu. Pakaiannya yang bagus-bagus tidak boleh dipakai, minyak wanginya tidak boleh dipakai, bahkan makan dijatah, bahkan terakhir dibujuk lagi untuk kembali kepada agama kesyirikan. Tetap sampai diikat. Sampai akhirnya tetap Mus'ab bin Umair tetap dengan keimanannya. Akhirnya orang tuanya membebaskannya. Ini pelajaran bagi kita. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Bagaimana membujuk orang-orang yang memiliki keimanan. Yang jadi masalah kadang-kadang mereka yang memiliki keimanan, keimanannya masih belum kuat ya. Nah, maka cara gampangnya apa? Dengan materi, dengan harta. Dibujuk lah, oh kamu nggak punya, mohon maaf ya. Ini terjadi kok, sekali lagi ini terjadi. Mungkin kalau misalnya teman-teman belajar tentang terkait dengan masalah kristologi, pasti ada kaitannya dengan hal ini. Ini bagian dari kristenisasi gitu ya. Ketika zaman dahulu berapa tahun yang lalu mungkin banyak umat-umat Islam yang dalam kondisi taraf yang miskin gitu ya, yang tidak berkecukupan, dikasih bantuan-bantuan gitu ya. Akhirnya masuk agama mereka. Dan ini kondisinya karena iman mereka gitu ya. Maka ini terjadi, ini bagian dari cara untuk bisa meruntuhkan iman seseorang itu dengan materi, dengan harta. Makanya banyak kita lihat gitu ya di media-media tokoh-tokoh pejabat-pejabat yang ditangkap gitu ya. Hanya karena apa? Tergiur dengan kemewahan, betul tidak? Beli jam yang ratusan juta rupiah, beli pakaian, beli tas yang branded lah, apa kata itu. Jangan, ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Ini semua dunia akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa itu adalah amalan-amalan kebaikan kita. Jangan kita tergiur dengan kemewahan dunia yang sekejap, akan kita tinggalkan semua. Ini terjadi kepada, mungkin kita lihat di televisi sekarang, pejabat-pejabat negara kita ya yang masuk penjara, ya kan? Korupsi. Harusnya mereka malu gitu ya, sebelumnya pamer pakai tas branded istrinya ya, mereka pakai pakaian-pakaian yang mahal, jam-jamnya mahal, taunya uang korupsi. Betul tidak? Nah, inilah dunia itu kadang-kadang bagian dari apa? Bagian dari cobaan fitnah kita. Maka ini yang dilakukan oleh raja ketika itu untuk bisa berharap mengembalikan keimanan Ashabul Kahfi itu, pakaiannya disuruh melepaskan. Fasilitasnya di stop agar merasa tidak nyaman, harapannya kembali kepada kesyirikan. Maka itu tidak terjadi. Akhirnya mereka terjadi apa? Mereka punya ide. Wa id'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Maka salah seorang di antara mereka memberikan ide untuk pergi ke gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Tidak ada kata mungkin. Ya, tetapi yakin dengan penuh keyakinan. Artinya dalam ayat ini mereka meyakini kalau misalnya kita melakukan ini tetap dengan kekuatan iman kita, ya, maka yakinlah Allah akan menolong kita. Nah, kata-kata ini mungkin lagi banyak kita dengar ya, saudara-saudara kita yang berhijrah gitu ya, berhijrah. Alhamdulillah. Tapi menjadi masalah banyak dari kita itu berhijrah tapi kurang istiqomah, ini jadi masalah. Ya. Jadi mereka juga Ashabul Kahfi itu mereka orang-orang yang berhijrah. Tapi yang jadi masalah mereka adalah mereka yang yakin. Tidak seperti yang saat-saat ini. Hijrah, tapi ketika dikasih sedikit ketidaknyamanan kembali lagi ke masa sebelumnya. Mohon maaf. Contoh banyak dari public figure beberapa orang ya. Oh sudah hijrah, Masya Allah, melakukan ibadah, segala macam gitu ya. Karena faktor uang, faktor ekonomi, akhirnya melakukan perbuatan itu lagi gitu ya. Ini penting sekali gitu ya. Mereka yakin ketika itu punya ide, ya sudah kalau gitu kita apa? Kita lari aja ke gua. Ini salah satu tadi hikmahnya ya yang dilakukan raja, melepaskan kenyamanan yang fasilitas mereka. Kedua, raja masih memberikan waktu. Ini adalah bagian dari apa? Allah menggerakkan. Allah menjadikan itu waktu, timing bagi mereka
Ashabul Kahfi untuk lari kepada gua. Dan mereka yakin, itu yang penting. Kita, ya, ketika kita berhijrah, yakinlah selama itu di jalan Allah, yakin akan ada jalan keluar. Meskipun tentu nggak semuanya terus kita hijrah, nanti Allah kasih rezeki, fasilitas, ini belum tentu. Ini kan bagian dari bagaimana Allah menguji kita. Sudah iman kita sudah kuat nggak? Kalau kita yakin kita hijrah, maka siapkan diri kita dengan keistiqomahan itu. Selanjutnya dalam ayat ke-17, ya, bagaimana ketika mereka masuk dalam gua itu, gitu kan ya. Mereka ketika itu kembali lagi ke tadi, mereka ketiduran gitu ya. Mereka ketiduran, Allah jadikan mereka tidur sampai dalam hitungan ratusan tahun gitu kan ya. Selanjutnya wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka dari sebelah kiri sedang mereka berada di dalam tempat yang luas dalam gua itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepada kamu. Dalam gua itu Allah meliputi rahmatnya gitu ya kepada mereka. Perlu diingat, kalau kita berbicara dengan gua, berarti sesuatu tempat anggap seluas-luasnya ya, seluas-luasnya. Pada kenyataannya yang dikatakan bahwa Gua Al-Kahfi tidak luas gitu ya. Kalau seluas dikatakan gua itu luas, pasti ada ketidaknyamanan di situ, betul? Satu, kalau kita di rumah ada tempat tidur, ada sofa gitu kan ya. Kalau zaman dahulu pun pasti ada fasilitas lah, ada makanan yang nikmat, ada pembantu, tapi tidak gitu kan ya. Nah inilah ketika mereka masuk, ini adalah bentuk dari istijabahnya doa mereka. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah berikanlah petunjuk gitu ya. Maka ketika masuk gua itu Allah berikan rahmat Allah kepadanya. Mereka dalam kondisi yang nyaman, tertidur, Allah tidurkan gitu kan ya. Dengan tidur itu gitu kan ya. Dan mereka tidak merasakan apa-apa. Dilanjutkan dalam ayat ke-18-nya, dipersingkat gitu kan ya. Dan kamu mengira bahwa mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan kiri, sedangkan anjing mereka ya menjulurkan kedua tangannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati mereka akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Ya, ketika mereka masuk gua itu Allah menjadikan mereka tidak mendengar apa-apa dan ngantuk tidur. Dan matahari itu ketika masuk gitu kan, tidak langsung mengenai mereka, ada pancaran pantulannya. Dan Allah bolak-balikkan dalam Al-Qur'an ayat ke-18-nya ini, Allah balik-balikkan. Apa hikmahnya di sini? Bahwa matahari itu tidak langsung mengenai mereka, artinya mereka tidak kepanasan. Kedua, Allah bolak-balikkan mereka. Bisa dibayangkan nggak? Tidur 300 tahun lebih, gitu kan ya? Apa yang terjadi? Terjadi pembusukan ya. Tapi Allah bolak-balikkan mereka agar tubuhnya seperti ada pergerakan peredaran darah. Wallah alam, ini secara ilmiahnya gitu kan ya. Nah, tapi poin penting yang ingin Ustadz sampaikan di sini adalah apa? Dengan kekuasaan Allah bisa jadikan mereka itu hanya cukup tidur gitu ya. Tidur 300 tahun lebih, bangun-bangun terus Allah bangunkan gitu ya. Sebagai kekuasaan Allah pasti sekali lagi, ya Allah bisa melakukan itu semua. Tapi ini pelajaran bagi kita apa? Bahkan Allah sendiri melakukan itu. Dibuat bagaimana matahari itu tidak menyinari mereka langsung. Dibuat bagaimana mereka dibolak-balikkan oleh Allah. Proses apa ini? Ini adalah ikhtiar. Ya. Sekali lagi, Allah mampu menjadikan itu semua. Allah cuma tinggal tidurkan, kemudian dibangunkan, selesai perkara. Allah mampu. Membuat alam semesta ini dengan kecanggihannya sudah mampu, betul tidak? Tapi Allah menjadikan ini sebagai pelajaran bagi kita. Ini yang dikatakan tawakal. Ya, ini yang dikatakan tawakal. Jadi ada proses, ya. Ada proses di mana kita itu disuruh usaha dulu, kayak disuruh usaha dulu, baru setelah itu kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan ya. Jadi jangan pernah berpikir ngomong, sudah tawakal kepada Allah. Gitu kan ya. Tawakal aja kepada Allah. Enggak cukup dengan itu. Ya, kita mau ujian nih.
Udahlah tawakal sama Allah. Kalau memang Allah takdirkan kita jelek, ya jelek aja. Kalau takdir kita bagus, bagus aja. Enggak gitu. Ada proses kita belajar. Dalam ayat tadi, bagaimana Ashabul Kahfi diatur sama Allah, mataharinya tidak kena langsung. Bagaimana dibolak-balikkan tubuhnya biar tidak aja pembusukan, peredarannya tetap berjalan gitu kan ya. Ini kita juga seperti itu. Berproseslah, berikhtiarlah sebagai manusia dalam mencapai keinginan kita, usaha kita. Selanjutnya biarkan Allah, gitu kan? Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ketika itu ada sahabat yang masuk ke masjid Madinah, ke masjid Nabawi, langsung dia masuk. Maka ketika itu dipanggil oleh Rasulullah, disuruh apa? Disuruh menambatkan, gitu kan ya. Ya Rasulullah, apakah aku mengikatnya kemudian bertawakal kepada Allah atau aku biarkan saja kemudian aku bertawakal? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikatlah onta tersebut kemudian bertawakalnya. Di sini penting, ingat ya, kata Rasul apa? Ikat dulu tawakal. Ini jawaban bagi orang-orang yang tidak mau usaha ya. Selalu kata-katanya tawakal aja, rezeki kan dari Allah. Rezeki mah nggak kemana, tapi nggak ngapa-ngapain. Tidak seperti itu gitu kan ya. Jadi ini poin penting, Allah saja ketika dalam kejadian Ashabul Kahfi merancang sebegitu bagusnya gitu ya. Agar tidak busuk, agar tubuhnya itu tetap peredaran darahnya lancar, tidak terkena sinar matahari langsung segala macam, agar tidurnya nyenyak. Itu bagian dari pelajaran bagi kita. Kita membutuhkan proses ya. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti sahabat tadi yang langsung meletakkan ontanya gitu ya, langsung sholat ke masjid. Dipanggil sama Rasulullah, ikatlah dahulu. Artinya apa? Usaha dulu biar onta kamu ndak hilang, baru tawakal. Jadi jangan pernah bilang tawakal aja, biarin gitu ya. Kunci rumah nggak dikunci, tawakal aja. Ya enggak, dimasukin maling nanti. Ya, ini penting ya. Kita mau sukses butuh apa? Butuh sebuah proses. Ikhtiar kita sebagai sunatullah ya. Dan kita selanjutnya bertawakal kepada Allah, itu penting sekali. Ya. Terus selanjutnya masih dalam ayat yang ke-18, kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, gitu ya. Bagaimana Allah merancang? Tadi Ashabul Kahfi itu kan 7 orang, ada anjingnya. Anjingnya berada di luar gua untuk untuk menjaga. Ini bagian dari syariat kita. Dalam hadisnya, hadis Bukhari 3225, la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan. Ini penting sekali ya. Kalau kita berbicara masalah fikihnya banyak sekali, artinya seorang muslim diperbolehkan memelihara anjing untuk menjaga menjaga kebunnya, peternakannya, tapi tidak di rumah. Mohon maaf. Jangan menyontoh, meniru orang-orang yang di rumahnya ada anjing, segala macam. Karena pada dalam hadisnya Rasulullah, fima ma'nahu, barang siapa yang memelihara anjing, maka pahalanya akan diambil. Ya, 1 qirot, wallah alam, mohon maaf, atau 2 qirot dalam hadisnya. 1 qirot itu setara dengan Jabal Uhud, gitu kan, di Madinah. Nah, yang kedua yang bisa diambil dari kejadian ini, penyebutan kata anjing dalam Al-Quran, dalam surat ini, gitu ya, itu ada 4 kali, gitu kan. Ini bagian dari keistimewaan yang Allah berikan kepada anjing itu. Anjing ya, mohon maaf, binatang. Ketika berkumpul dengan orang soleh gitu kan ya, Allah jadikan itu memiliki keutamaan. Gitu ya. Allah abadikan anjing itu dalam penyebutan Al-Quran. Bahkan kedua juga ketika Ashabul Kahfi itu dibangkitkan gitu kan ya, anjingnya juga masih dalam kondisi yang seger. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Bahwa inilah kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, maka kebaikan itu juga akan kita kembali kepada kita. Dalam hadisnya, fima ma'nahu, gitu ya, kalau kita berkumpul dengan tukang minyak wangi, akan kita dapatkan apa? Bau harumnya. Kalau kita kumpul dengan pandai besi, apa yang terjadi? Pakaian kita lubang-lubang, betul tidak? Kena cipratan dari apinya. Ini penting. Anjing saja diabadikan oleh Allah, namanya disebutkan 4 kali dalam surah Al-Kahfi itu. Maka kita sebagai manusia harusnya lebih dari itu. Kita dituntut untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oke, ayat 19 mempersingkat waktu. Dan dibangunkan mereka ya setelah mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan lanjutnya dalam ayat 20-nya gitu kan ya.
Dan ayat 20, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selamanya. Ayat ini terkait dengan masalah zaman dahulu, mereka tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan keimanannya. Berbeda dengan ketika di zamannya umat Nabi Muhammad. Ingat kejadian Ammar bin Yasir dan keluarganya. Awal syahid Sumayyah dan Yasir, keluarga Yasir gitu ya. Ketika mereka mengikrarkan keislamannya sampai mereka dihukum ya. Maka ketika itu Ammar Yasir anaknya itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, maka itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan, ini bagian dari uzur untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat 21 juga, dan demikian pula kami pertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan kepadanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan memberikan sebuah bangunan beribadah di atasnya. Nah, terkait dengan masalah ini, bahwa kisah ini adalah jawaban atas perselisihan. Jadi ketika Ashabul Kahfi itu ya, setelah 300 tahun itu ditidurkan, masa itu adalah masa, meskipun kalau rajanya tidak zalim ketika itu, tapi masa itu masa masyarakat saling berselisih tentang keimanan, ada nggak sih hari akhir nanti? Nah, ketika Allah bangkitkan ya Ashabul Kahfi ya, dengan ceritanya mereka sampai, kan dalam ceritanya itu mereka bangun, akhirnya mereka lapar kan, mereka lapar sampai akhirnya mereka turunlah, salah satu dari mereka itu ya sudah turun aja untuk beli makanan. Nah, ketika itu kan mereka bawa ini ya, mereka bawa apa? Mereka bawa apa? Perbekalan ya. Mereka bawa perbekalan, gitu ya. Mereka bawa perbekalan sampai pada akhirnya mereka belilah salah satu orang dari mereka itu ya. Sampai di sana penjualnya tuh ngelihat, loh, ini kan mata uang yang ya zaman mata uang lama. Maka berbisiklah penjual ini, kamu dapat dari mana? Coba sebutkan kepadaku. Ayo, maksudnya ya bagi-bagilah. Dapat harta karun. Kata dia, enggak, ini uangku, gitu kan ya. Baru berapa hari aku siapkan untuk kemarin. Akhirnya terjadilah pertengkaran sampai akhirnya diangkatlah urusan ini ke bahasanya hakim mereka, bahasanya mungkin polisi atau pejabat berwenang ya. Sampai akhirnya ditelitilah, ternyata mereka diketahui bahwa mereka ini Ashabul Kahfi, orang-orang yang mereka dengar ceritanya, mereka 7 orang yang hilang dalam gua. Gitu ya. Karena ketika orang-orang zaman dahulu ya, yang waktu di eranya itu para pemuda ini masuk ke dalam gua itu, diikuti kan oleh tentara raja yang zalim itu. Nah, ketika mereka masuk ke gua itu, Allah tampakkan ketakutan kepada mereka. Dari ayat sebelumnya kan sudah disampaikan ya. Sampai pada akhirnya ditutup kan gua itu. Artinya cuma menjadi sebuah kisah bahwa 7 orang itu masuk di dalam gua dan meninggal di dalamnya. Itu ceritanya. Dan selanjutnya, kisah Ashabul Kahfi ini perlu yang diambil bahwa sesuatu perkara yang gaib di masa lalu. Dan Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Ya kan ya, sampai turunnya ayat ya yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Maka penting, apalagi nanti ketika kita berkaitan dengan masa akan datang. Ini jawaban bagi siapa? Bahwa jawaban bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai peramal, tukang dukun atau apapun. Ya, sekarang banyak viral itu tentang ya apalah peramal-peramal itu yang lagi berantem gitu kan ya. Ini penting sekali. Mereka tidak tahu perkara-perkara masa depan gitu ya. Rasulullah saja perkara masa lalu itu turun ayat sebagai bentuk jawaban tentang nubuah ya, untuk membuktikan bahwa ini perkara yang lama saja Rasulullah tahu dari mana? Dari Allah. Dengan wahyu turun ya melalui malaikat Jibril. Apalagi masa depan Rasulullah juga tidak tahu. Lah kok ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai dukun, tukang pintar atau apapun meramal masa depan gitu ya. Nah, selanjutnya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun, ayat ke-25, insya Allah terakhir, sebelum kita selesaikan ini. Dan mereka tinggal selama 300 tahun. 300 tahun, ya, itu hitungan Syamsiyah ya. Dan 309 tahun itu hitungan Qamariyah. Jadi artinya dalam setiap 100 tahun Syamsiyah terdapat tambahan 3 tahun Qamariyah. Itulah kenapa kalau kita lebaran atau puasa, kita selalu maju 11 hari ya. Maju. Jadi nggak tentu, nggak kayak misalnya terkait tanggal, misalnya tanggal 17 gitu kan ya hari gitu tanggal 17. Tapi kalau kita awal puasa, awal Ramadan, Syawal atau Dzulhijjah pasti maju. Nah ini kalau Syamsiyah
matahari, peredaran matahari gitu kan ya. Per 100 tahun itu nambah 3 tahun untuk komariahnya. Gitu kan ya. Dan kira-kira apa yang bisa kita ambil dari cerita Ashabul Kahfi ini? Nah, ini penting sekali. Satu, bahwa mereka termasuk pemuda-pemuda yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran karena mereka memiliki keteguhan. Bayangkan, ketika mereka dihadapkan dengan dipanggil oleh raja untuk mengaku, untuk kembali kepada penyembahan-penyembahan yang sebelumnya, sampai pakaian mereka dilucutin, artinya fasilitas ya, fasilitas segala macamnya gitu ya, kemewahan yang sebelumnya melekat dalam diri mereka sebagai seorang anak pembesar-pembesar Romawi ketika itu, mereka tetap teguh dengan keimanan mereka. Tetap mereka lan nad'u min dunihi ilaha, gitu kan ya. Tidak mungkin kita menyembah, berdoa kepada selain Allah. Itu yang pertama. Kita memiliki ketuhanan. Maka ini harus ditanamkan dalam diri kita. Jangan pernah kita memikirkan harta. Jangan pernah kita hanya memikirkan fasilitas kenyamanan. Kita ingat sendiri kalau kita belajar sirah Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri yang itu adalah kekasih Allah, gitu ya. Rumahnya kecil sekali. Bahkan Rasulullah sholat malam sampai bengkak-bengkak, gitu kan ya. Kita jauh dari Rasulullah. Maka tapi kita tetap belajar bahwa keteguhan itu tetap diperlukan dalam diri kita. Karena kita hanya mengharap satu, bahwa nanti kita akan masuk dalam kehidupan yang abadi, kekal di dalamnya ketika kita berada di surga. Dan kita tidak akan tenang sebelum kaki kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, pemuda-pemuda tadi memiliki keputusan dahsyat dalam kehidupan kita, maka kita kadang-kadang dituntut untuk memiliki keputusan. Ingat adik-adik, Bapak dan Ibu, rahimakumullah, apapun keputusan yang kita ambil pasti memiliki konsekuensi. Sekali lagi ya, itu sudah pasti. Keputusan A kita ambil, pasti ada konsekuensinya. Mungkin B, C, D. Keputusan F kita ambil, pasti ada konsekuensinya G, H, I. Jadi, keputusan apapun yang kita ambil, pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Artinya apa? Ambil keputusan itu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dalam kacamata syariat, itu selalu menjadi pertimbangan pertama dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Setiap, sekali lagi ya, itu konsep hidup, setiap keputusan apapun pasti ada konsekuensinya. Ashabul Kahfi ketika mengambil keputusan itu tetap lantang. Hanya menyembah Allah, dilucutin kepakaian kebesarannya, diberi waktu untuk berpikir, tetap akhirnya mereka mengambil keputusan, kita lari. Ya, Allah menyelamatkannya. Selanjutnya kepasrahan tawakal tadi ya. Dalam kisahnya tadi Ashabul Kahfi ketika mereka ke gunung pun, tidak lupa kan mereka membawa bekal ya. Ini penting ya, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, tolong pertimbangkan ya. Persiapkan. Nah, tadi Ustadz juga sudah bertanya mungkin sharing dengan teman-teman di sini, apa yang sudah kamu persiapkan, apa yang sudah yang kamu lakukan, ini penting. Mereka Ashabul Kahfi ketika mau lari ke gunung pun, ke gua pun, mereka membawa perbekalan, yang itu ketika mereka bangun kan ke pasar kan beli dengan uang mata uang yang dahulu itu. Artinya apa? Ketawakalan itu dibutuhkan sebuah proses, disebutkan sebuah persiapan. Jadi jangan terus, sudahlah tawakal aja. Gitu kan, yang ngasih rezeki kan Allah. Loh, iya, yang ngasih rezeki Allah, jangan ragukan itu, tapi butuh ada proses manusia untuk melakukan itu, ya. Selanjutnya, kekuatan untuk bisa menghindari dari lingkungan dan sistem yang buruk, hijrah. Teringat dalam hadisnya Rasulullah di zamannya Bani Israel, ya, ada seorang laki-laki yang membunuh gitu ya, 99 orang gitu ya. Larilah kepada bahasanya mungkin pemuka agama atau mungkin bahasa sekarang ustadz gitu ya. Kamu membunuh 99 orang, nggak bakal diampuni, dibunuh lagi 100 gitu ya. Sampai pada akhirnya bertemu dengan orang soleh yang mengatakan, pergilah kepada suatu tempat di situ yang kamu akan menyelamatkan kamu. Artinya di sini ada proses. Kalau kita ingin baik, maka ciptakan lingkungan kita bersama orang-orang yang baik. Lingkungan yang tidak baik tinggalkan. Ya, ini bahasanya kita hijrah gitu ya, dengan keistiqomahan. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin-poin yang bisa kita ambil dari cerita Ashabul Kahfi ya, yang Allah katakan min ayatina ajaba, dari cerita yang mengherankan, aneh, yang 300 tahun ditidurkan dengan kondisi segala macam cerita A sampai Z-nya tadi. Ada beberapa pelajaran yang sudah kita ambil, mudah-mudahan sebagai penguat bagi kita. Sekali lagi,
dalam Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita. Maka kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang muslim, kita belajar tentang pemuda-pemuda perindu surga, terutama kalian ini banyak pemuda-pemuda di sini, ya. Bagaimana kita belajar dari karakter-karakter pemuda-pemuda yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, kita ambil bahwa itu adalah karakter yang kita miliki untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya dari saya pribadi sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Mungkin dibatasi 2 pertanyaan ya, karena sudah waktu masuk sholat. Kalau ada yang mau ditanyakan. Adik-adik yang pemuda-pemuda ada yang mau ditanyakan? Oke, yang ahwat pemudi-pemudi ada yang ditanyakan? Oke, baik, kalau misalnya masih nanti ada yang teringat misalnya dicatat saja. Mudah-mudahan kalau misalnya ditakdir ketemu lagi, mudah-mudahan nanti bisa di-sharing. Kita masih dengan seri pemuda-pemuda perindu surga insyaallah di yang pertemuan selanjutnya kalau ditakdir insyaallah bertemu. Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.